mutual holding. Mutual berarti apa? Mutual itu saling gitu ya. Jadi ada hal yang dimana kalau di sini si parents memiliki sahamnya anak, nanti sebagian sahamnya anak dimiliki, sebagian sahamnya parent dimiliki oleh si anak, itu yang mutual ya. Nah, mutualnya seperti apa ya? Ada dua tipe mutual ya di sini ya. Yang pertama, ini yang mutual tadi ya, yang sebagian sahamnya parents juga dimiliki oleh si anak. Ya, ini yang tipe parents mutually owned. Jadi sahamnya parents yang dimiliki oleh anak ya. Contohnya di sini misalkan si parents dia memiliki 80% kepemilikan atas anak. Nah, ternyata si anaknya ini juga memiliki sebagian sahamnya parent, misalkan di sini 10%. Ya. Jadi mutualnya itu nanti terlihatnya di sini ya. Jadi ada 10% kepemilikan ada kepemilikan sahamnya parents yang dimiliki oleh si anak. Nah, ini tipe yang pertama ya. Jadi sahamnya parent yang dimiliki oleh anak. Nah, tipe yang kedua, ini yang mutual, yang ada hubungannya mutual itu adalah antar anak-anaknya gitu ya. Atau antara anak dengan cucu. Jadi tidak langsung si parents terhadap anaknya ya, tapi antara kalau yang dicontoh ini, kalau yang bentuk hubungannya connecting affiliates ya, misalkan si parents misalkan dia punya dua anak ya, anak A dan anak B. Kepemilikan parents di anak A misalkan di sini 80%, kepemilikannya parents di anak B di sini 20%. Ya. Kemudian kalau yang dicontoh indirect yang lalu, di sini kan yang anak A dia memiliki sahamnya anak B gitu ya. Jadi misalkan di sini 40%. Nah, hubungannya mutual yang seperti apa? Ternyata di sini si anak B dia juga memiliki sahamnya anak A. Ya, jadi yang mutual ini antara anak A dan anak B. Jadi bukan di parents ya. Jadi panahnya ke atas bukan di parents tapi di anak-anaknya. Ini tipe hubungan mutual yang kedua. Jadi yang mutual itu bukan si parents tapi anak-anaknya. Atau misalkan nanti hubungannya misalkan gini. Misalkan ada parents, anak A, kemudian anak A punya anak lagi gitu ya, punya cucu gitu ya. Jadi kalau posisinya sebagai cucu. Nah, yang mutual itu antara subsidiarinya si anaknya dengan cucunya. Nah, itu tipikal sama seperti tipikal yang ini ya. Jadi mutualnya tidak melibatkan kepemilikan saham parents. Ya. Nah, untuk perlakuan akuntansinya nanti terkait konsolidasinya ya, ada dua pendekatan nih untuk mutual holding. Ya. Yang pertama pendekatan nanti pencatatannya itu kayak itu ya, kayak saham treasury gitu ya. Jadi ada pendekatan saham treasury, kemudian yang kedua dengan pendekatan konvensional. Ya. Untuk yang tipe yang sebelah kiri ya, untuk tipe yang sebelah kiri di mana sahamnya parents dimiliki sebagian oleh anak. Nah, ini kita menggunakan ya, kita bisa menggunakan metode tadi ya, bisa menggunakan metode apa? Bisa menggunakan yang metode treasury ya, saham treasury maupun yang metode konvensional ya. Jadi yang sebelah kiri ini bisa dua-duanya salah satu dari keduanya itu bisa diterapkan. Jadi boleh milih ya, boleh yang treasury atau yang konvensional. Sedangkan kalau yang tipikal yang sebelah kanan ya, di mana yang mutually itu antara anak-anaknya atau antara anak dengan cucu, maka ini hanya bisa menggunakan yang metode konvensional saja. Ya. Saya izin stop video ya, biar lebih lancar. Nah, jadi yang parents yang sahamnya dimiliki oleh anak ya bisa menggunakan yang metode
saham treasury atau metode konvensional. Sedangkan kalau yang mutualnya itu adalah subsidiary-nya, maka hanya boleh menggunakan yang metode konvensional saja, ya. Perlakuannya seperti apa ya? Kalau yang metode saham treasury berarti nanti si parent ini memperlakukan saham ya, memperlakukan saham yang dibeli oleh si anak, oleh si subsidiary itu sebagai saham treasury. Ya, jadi kayak ada buyback saham gitu ya. Jadi ada seperti saham treasury. Kemudian karena dia memperlakukan seperti saham treasury ya, otomatis si parents ini itu ya untuk saham yang beredarnya itu menjadi lebih sedikit. Ya. Nanti perlakuan di mana di kertas kerja konsolidasinya seperti apa untuk yang mutual holding ini. Nah, nanti kita akan mengeliminasi eliminasi kepemilikannya si anak terhadap induk ini dengan memperlakukan sebagai saham treasury. Jadi kita nanti akan memunculkan di kertas kerja ya, kita akan memunculkan di kertas kerja adanya treasury share atau treasury stock untuk mengeliminasi investment in parents. Ya. Kemudian kalau yang menggunakan pendekatan konvensional ya, ini kita akan memperlakukan seperti itu ya, kayak adanya saham yang di retired gitu ya. Kemudian kalau yang konvensional nanti kita akan menggunakan persamaan ya, kita akan menggunakan persamaan. Jadi kita akan bikin alokasi gitu ya. Nanti kita akan gunakan persamaan nih kalau menggunakan yang metode konvensional. Ya. Untuk yang interdependensinya nanti eliminasinya seperti apa untuk yang investment in parents-nya. Jadi kalau untuk metode konvensional kita tidak memunculkan saham treasury ya. Kita tidak memunculkan saham treasury, tapi kita langsung saja kita menghapuskan investment in parents-nya ya. Nanti kontrak akunnya adalah investment in subsidiary. Ya, ya. Kemudian kalau misalkan ya ada satu atau lebih ya dari affiliates ini yang subsidiary-nya itu memiliki sahamnya parents ya. Jadi nanti kita kalau menggunakan metode saham treasury ya kita akan mengakui saham treasury, kita mencatatkan ya saham treasury di kertas kerja, muncul tuh treasury share di bagian ekuitas ya sesuai dengan harga perolehannya ya. Kemudian kita akan mengurangi ya investment in subsidiary. Kalau menggunakan yang konvensional ya nanti ada pengurangan ya terkait saham biasa, kemudian paid in capital ataupun return earning. Ya. Perbedaannya di mana nanti terkait penyajian di laporan itu ya di laporan konsolidasinya. Nah, kalau di bagian ekuitas ya, kalau yang menggunakan saham treasury ya, menggunakan metode saham treasury, berarti nanti akan muncul nih akun saham treasury ya. Sedangkan kalau yang menggunakan metode konvensional tidak akan muncul nih yang saham treasury-nya ya. Kemudian nanti akan terdapat perbedaan di itu ya, kalau di consolidated return earning-nya nilainya juga akan berbeda ya. Kalau menggunakan saham treasury tidak akan sama kalau dengan menggunakan yang metode konvensional. NCI-nya pun akan berbeda ya. Kalau menggunakan yang metode konvensional itu biasanya nanti angkanya itu gimana ya? Angka terkait NCI-nya itu angkanya itu nggak cantik gitu ya. Karena nanti persamaan ya, kita menggunakan persamaan yang nanti mungkin hasilnya itu nggak bulat ya. Oke, ya. Kemudian kita ke contoh itu ya, contoh perlakuan akuntansinya. Ya, saya izin menggunakan yang itu ya, menggunakan PDF dari modulnya ya. Karena kalau yang di slide ini ada yang agak loncat ya, nanti kalian takutnya bingung. Ini saya end dulu. Saya share
modul. PDF-nya sudah terlihat? Sudah, Bu. Ya. Sudah, Bu. Modul ini adalah versi ringkas dan versi bahasa Indonesia ya dari buku BIMS ya. Jadi isinya itu sebenarnya sama. Kalau mau lebih detail, maksudnya lebih banyak atau lebih lengkap isinya, silahkan nanti dibaca buku BIMS-nya juga. Ke yang mutual holding ya. Kita akan itu dulu yang metode yang menggunakan metode saham trisuri ya, menggunakan metode saham trisuri. Di sini ya. Jadi kalau dari sudut pandang konsolidasi, nanti saham induk yang dimiliki oleh anak itu tidak termasuk ke dalam saham yang beredar kan ya. Jadi kalau menggunakan yang pendekatan saham trisuri, kita akan munculkan trisuri share ya. Trisuri share itu kayak kalau di kalian belajar ekuitas itu kan berarti saham yang ditarik kembali ya. Jadi tidak termasuk ke dalam saham yang outstanding. Nah, yang pertama ya, saya gedein. Nah, untuk konsolidasi di tahun perolehan, di mana misalkan di tahun perolehannya ini tidak ada pembagian dividen ya. Misalkan di awal Januari 2015 ya, P membeli 90% sahamnya S ya senilai 270.000. Ya, ini berarti nilai investmentnya ya ketika akuisisi ya 270.000. Pada saat akuisisi ini posisi ekuitasnya S itu terdiri dari saham biasa sebesar 200.000 dan return earning sebesar 300.000 ya. 200.000 ditambah 100.000 berarti total ekuitasnya 300.000 ya. 300.000 kalikan 90% dapat 270.000. Berarti fair value-nya sama dengan cost-nya ya, tidak ada goodwill ya. Tidak ada excess value. Nah, kemudian ya berikutnya nih masih pada tahun yang sama ya di awal tahun juga ini si subsidiary si anaknya ini membeli 10% sahamnya P senilai 70.000. Pada saat itu nilai ekuitasnya P itu terdiri dari sahamnya 500.000 dan return earning 200.000. 500.000 ditambah 200.000 ya ketemu 700.000 kalikan 10% dapat 70. Ini berarti juga sama ya fair value sama dengan cost-nya, tidak ada goodwill. Kemudian ya pada tahun 2015 ya selama tahun 2015 itu P dan S ya masing-masing ini untuk separate income-nya ya. Separat income-nya P 50.000 dan separat income-nya S 30.000. Dua-duanya tidak membagikan dividen. Nah, kita fokus ke metode ekuitas ya. Kita bahas yang metode ekuitas dulu. Kalau ini kan cost ya, kita masuk ke metode ekuitas. Nah, kalau menggunakan metode ekuitas ya, ini kertas kerja konsolidasinya kita bahas itu ya untuk perhitungan income from-nya dulu ya. Nah, untuk menghitung income from subsidiary ya, income from subsidiary-nya itu kan berarti si P ya, ini yang dicatat oleh P ya, income from subsidiary dicatatkan oleh P itu sebesar 90% dikalikan apa? Dikalikan dengan income-nya S. Nah, tadi income-nya S 30.000 ya. Nah, ini di kertas kerja juga ya, sebutkan 30.000. Sehingga income from subsidiary-nya itu ketemu 27.000 ya. Kemudian investment in S-nya jadi berapa ya? Investment in S-nya berarti ini investasi awal ya, investasi awal ditambah dengan investment yang bertambah akibat pengakuan income from subsidiary ya. Kalau ada dividen berarti dikurang dividen ya, karena ini tadi asumsinya tidak ada pembagian dividen, berarti hanya investment awal ditambah dengan income from subsidiary ya. Sehingga nilai investasi nanti di akhir tahun ya itu sebesar 297.000.
Ini adalah nilai investasi nanti yang masuk di neracanya ya, di neracanya si P di tahun 2015. Ya, sebesar 297.000. Kemudian ya, untuk jurnal eliminasi apa saja yang dibuat nih oleh di jurnal elimination dan adjustment ya. Yang pertama ya, kita akan mengeliminasi income from subsidiary-nya ya. Kita balik tuh income from subsidiary debit ya, kita kreditkan investment in subsidiary sebesar tadi 27.000. Kalau ada dividen berarti dividen untuk yang untuk yang P juga akan dieliminasi ya. Kemudian yang berikutnya kita akan memunculkan NCI expense ya. NCI expense-nya ini 10% ya dikalikan income-nya S. Ya, 10% kalikan 30.000. Kita jurnal NCI expense ya, kita munculkan NCI ending nanti di kertas kerja konsolidasi ya sebesar 3.000. Berikutnya kita akan mengeliminasi ekuitasnya S ya, ekuitas awalnya S ya. Kita akan menghapuskan capital stocknya S 200.000, kemudian return earning awalnya S 100.000 ya. Kita akan menghapuskan investment in subsidiary ya sebesar 200.000 ya. Nilai investasi di awal periode, kemudian kita akan memunculkan NCI beginning ya. NCI beginningnya sebesar 30.000. Karena tadi nilai ekuitasnya S kan 300.000 ya. Kemudian yang dimiliki oleh si P itu 90% ya. Ini tercermin di investment in subsidiary sebesar 200.000 sehingga NCIS beginningnya adalah 30.000. Berikutnya ya kita akan mengeliminasi investment in P. Jadi investasi anak ya ke induk itu juga harus dieliminasi. Tadi dengan menggunakan yang pendekatan saham treasury berarti kita akan memunculkan treasury share ya atau treasury stock. Treasury share atau stok itu kan saldo normalnya debit ya. Nanti kalau di ekuitas dia sifatnya mengurangi ya karena ekuitas itu saldo normalnya kredit, sedangkan treasury itu debit. Ya. Nah, kreditnya kita akan menghapuskan investment in P sebesar 70.000. Nah, yang muncul di kertas kerja konsolidasi tadi untuk yang jurnal eliminasi ini neraca yang kolom ini neracanya si P ya, neracanya si P di akhir tahun 2015. Yang kolom berikutnya ini neracanya S di tahun 2015. Kemudian untuk yang kolom elimination dan adjustment diisikan yang jurnal tadi ya, jurnal eliminasi dan adjustment tadi. Ya, ini jurnal A tadi untuk menghapus income from subsidiary. Kemudian yang jurnal B itu untuk memunculkan ya, untuk menghitung NCI expense. Kemudian yang C untuk mengeliminasi ekuitas awalnya anak ya. Dan tadi yang D untuk mengeliminasi investment in P. Ini jadi eliminasi ya. Nah, ini pasangannya. Kemudian ini NCI beginning dan NCI endingnya ya. Nah, inilah kertas kerja konsolidasi di tahun 2015 di mana tanpa ada pembagian dividen ya. Nah, berikutnya berlanjut ya. Misalkan nih konsolidasi di tahun berikutnya ya. Untuk menyusun kertas kerja konsolidasi di tahun 2016 di mana di tahun ini terdapat pembagian dividen ya. Tahun 2016 ini untuk separate income-nya dan dividen ya. Separate income-nya P ini 60.000 ya, penghasilan terpisahnya, kemudian pendapatan terpisahnya S 40.000, dividen yang diumumkan ya yang dibagikan oleh P 30.000 dan dividen yang dibagikan oleh S sebesar 20.000. Menggunakan metode ekuitas ya dengan pendekatan saham treasury ya. Apa saja yang akan kita jurnal nih. Nah, ini kertas kerjanya ya yang di kolom P ini adalah neracanya P di tahun 2016 ya.
Kemudian yang di kolom S ini neracanya S di tahun 2016 ya. Kita akan hitung dulu ya income from subsidiary-nya ya. Nah, jurnal yang ini ya, ini bukan jurnal elimination dan adjustment ya, tapi jurnal yang dibuat oleh P ya, di buku besarnya P ya. Nah, bukan jurnal eliminasi. Jadi jurnal yang dibuat oleh buku besarnya P terkait investasi ya, terkait investasi menggunakan metode ekuitas. Yang pertama, ketika si S itu melaporkan net income ya, ketika si S melaporkan net income, nah income-nya S tadi berapa? Nah, income-nya S itu yang separate income-nya berapa tadi? Ya. Separate income-nya S itu adalah 40.000 ya. Separate income-nya S itu adalah 40.000. Mana tadi soalnya? Ya, separate income-nya S itu adalah 40.000. Kemudian, nah S ini kan tadi dapat dividen dari P. Si S tadi kan memiliki saham di P ya. Si S memiliki saham di P. Nah, karena si S memiliki saham di P ya, ketika P mengumumkan atau membayarkan dividen, pasti S juga dapat kan ya. S dapat dividen income ya. S dapat dividen income. Dividen income-nya berapa? Yaitu dividennya yang dibayarkan oleh P dikalikan kepemilikannya si S. S tadi punya 10% saham atas P. Sehingga dividen income yang dibagikan kepada S adalah 30.000 dikalikan 10%. Jadi 3.000 ya. Sehingga earning-nya P itu menjadi 40.000 ditambah 3.000. Yaitu kalau kalian bikin itu ya tabel allocation itu ya, berarti nanti income-nya S menjadi 43.000 ya. Nah, ini ya, income-nya S menjadi 43.000. Jadi 43.000 yang di sini itu diperoleh dari 40.000 separat income-nya S ditambah 3.000 dividen income yang diperoleh S dari P. Gitu ya. Nah, si P ya, berikutnya si P dia akan mencatat ya income from S-nya itu berapa ya. Yaitu persentase kepemilikannya dia yaitu 90% dikalikan 43.000. Nah, karena menggunakan metode ekuitas, maka si P akan mencatat debit investment in S ya, kreditnya income from S ya, sebesar 38.700. Ini untuk mencatat income from S ya, untuk kenaikan investasi akibat S melaporkan income-nya. Nah, yang berikutnya, ketika si P menerima dividen dari S ya. Ketika si P menerima dividen dari S, dia akan mencatat apa ya? Dia akan menerima kas ya dari dividen ya, sebesar dividen yang dibayarkan oleh S dikalikan 90% ya, kepemilikan P atas S ya, 50% kalikan 20.000. Kreditnya investment in subsidiary karena menggunakan metode ekuitas ya. Nah, sebesar 18.000. Yang berikutnya untuk ini sebenarnya di itu aja ya, dijadiin bukan hanya ini ya, untuk itu mengeliminasi atau mengurangkan ya, untuk mengurangkan dividen yang dibagikan P kepada S ya, yang dibagikan P kepada S ya, itu akan mengurangi, dia akan mengurangkan ke dividennya dia gitu ya. Nah, dia akan mendebit income from subsidiary dan kreditnya dividen. Jadi sebenarnya kalau yang ini ya, nah, yang jurnal ini ini untuk menghitung ya income from sun-nya itu ya, income from subsidiary-nya itu adalah
income-nya yang ini yang 38.000 dikurangi dengan dividen yang dibagikan P kepada S gitu ya. Jadi nanti net income from-nya itu adalah 38.700 dikurangi 3.000 ya. Itu nanti adalah income from S yang dicatat oleh P ya. Atau untuk yang jurnal ini boleh ya dirubah ya, misalkan boleh dirubah dividennya P ya, dividen yang dibagikan oleh P itu kan totalnya tadi 30.000 ya. Nah, totalnya 30.000 nih, totalnya 30.000. Ketika si P menjurnal untuk pembagian dividen ya, ketika si P menjurnal untuk pembagian dividen, dia pasti akan mencatat ya. Nah, dia akan mencatat ini udah konvensional. Dia akan mencatat dividen debit gitu ya. Jadi dia akan mencatat dividen debit sebesar 30.000 ya, sebesar 30.000. Kemudian dia akan mengeluarkan cash sebesar 30.000 gitu ya. Nah, untuk yang dividen 30.000 itu ya 3.000 dikurangi dengan dividen yang dibagikan P kepada S ya. Jadi kan ini kalau untuk ya karena mutual ya, jadi dia memperlakukannya kan seperti saham treasury. Ketika seperti saham treasury berarti kan saham treasury itu tidak berhak atas dividen gitu ya. Sehingga harus dikurangkan. Sehingga untuk yang jurnal ini itu boleh diganti dengan jurnal debit dividen sebesar 30.000 kurangi 3.000 yaitu dividen 27.000. Kemudian debit income from subsidiary sebesar 3.000 dan kredit cash sebesar 30.000. Nah, boleh diganti dengan jurnal itu. Nah, sehingga nanti income from S-nya itu akan menjadi 35.700 ya. Dari yang di sini 38.700 dikurangi 3.000. Nah, itu nanti yang akan muncul di kertas kerja. Nah, kita lihat kertas kerjanya. Nah, nanti income from S-nya ya, income from S-nya yang akan muncul di neracanya si siapa yang ada di laporannya si P itu adalah 35.700 ya. Ini nanti akan dieliminasi ya. Kita akan melakukan jurnal eliminasi. Ya, kita akan mengeliminasi debit income from subsidiary, kemudian kredit dividen ya 18.000, dividen yang dibagikan S kepada P ya sebesar 18.000 dan selisihnya akan dicatatkan di kredit investment in subsidiary sebesar 17.700. Itu jurnal eliminasi yang pertama. Jurnal eliminasi yang kedua akan mengeliminasi dividen income-nya S. Jadi si S itu kan ketika dia menerima dividen dari P, dia akan mencatatkan ya, dia akan menjurnal sebagai dividen income. Nah, ini akan kita eliminasi ya. Dan tidak ada transaksi investasi dividen antara anak dan induk kalau di laporan konsolidasi ya. Sehingga ini dividen income-nya akan kita debit ya. Kreditnya adalah investment in subsidiary ya sebesar 3.000. Kemudian jurnal eliminasi yang ketiga, kita akan mengeliminasi ekuitas awal periodenya si anak. Nah, di awal periode ya, di awal tahun 2016 ya, ini mencatat kita akan mengeliminasi ya di kertas kerjanya itu debit capital stock-nya anak ya, capital stock-nya S sebesar 200.000, kemudian debit return earning awal tahunnya anak sebesar 130.000. Lalu kita akan mengeliminasi investment in subsidiary. Ini kan saldo investasi di awal 2016 atau akhir 2015 tadi ya sebesar 297.000. Kemudian selisihnya kita akan memunculkan NCI beginning ya sebesar 33.000. Nah, itu jurnal eliminasi yang ketiga.
Kemudian jurnal eliminasi yang keempat ya, kita akan memunculkan NCI expense ya. Ini NCI expense-nya. Tadi earning-nya si S itu totalnya adalah 4.000 ditambah 3.000 ya. Jadi totalnya 43.000, NCI-nya 10% ya. 10% kalikan 43.000. Ini NCI expense-nya 4.300. Kemudian kreditnya kita akan mengeliminasi dividen NCI-nya ya sebesar 2.000 ya. 10% kalikan 20.000. Dan selisihnya kita akan memunculkan NCI ending sebesar 2.300. Itu jurnal eliminasi yang keempat. Kemudian jurnal eliminasi yang kelima ya, untuk kita akan memunculkan apa tadi? Kita akan memunculkan akun saham Trisuri untuk mengeliminasi investment in P ya. Di investment in P-nya ya, in parents-nya akan kita eliminasi, akan kita kredit ya sebesar 70.000. Kemudian kita akan memunculkan debit nih Trisuri share sebesar 70.000. Nah, itu jurnal eliminasi yang dibuat untuk menyusun kertas kerja konsolidasi di tahun 2016. Ya. Ini menggunakan apa tadi? Menggunakan metode saham Trisuri. Ya. Jadi relatif lebih sederhana ya. Berikutnya, saya lanjutkan dulu untuk penggunaan yang metode konvensional ya, metode konvensional. Yang pertama, untuk metode konvensional yang parents mutually owned tadi ya. Nah, jadi sahamnya induk sebagian dimiliki oleh anak, dan ini untuk pencatatan yang mutually-nya menggunakan yang metode konvensional. Nah, masih menggunakan soal yang sama ya, soal yang sama. Ini di mana di awal Januari 2015 P membeli 90% kepemilikan atas S senilai 270.000 ya. Di mana cost-nya sama dengan fair value ya. Ini karena total ekuitasnya P senilai 300.000. Ya, 300.000 kalikan 90% pas 270.000. Berikutnya masih di bulan Januari 2015 S membeli sahamnya P sebesar 10% senilai 70.000, di mana nilai ekuitasnya induk saat itu adalah 700.000. 700 kalikan 10% ya dapat 70.000 ya. Nah, kalau menggunakan apa tadi ya, menggunakan yang metode konvensional ya, kalau menggunakan metode konvensional itu pembelian sahamnya P ya oleh S itu dianggap seperti apa tadi, retirement ya. Jadi ada saham yang retired, dipensiunkan ya. Ada saham yang dipensiunkan. Maka nanti di buku besarnya P, buku besar ya, ingat ya, buku besarnya P ya, bukan kertas kerja konsolidasi. Nah, di buku besarnya P, dia akan mencatat tuh ya, dia akan mencatat untuk retirement dari sahamnya ya, dia akan mendebit ya, dia akan mendebit capital stock ya sebesar 50.000 ya secara proporsional ya. Kemudian return earning sebesar 20.000. Ini masing-masing 10% ya dari nilai capital stock dan return earningnya. Kemudian dia akan mengkredit investment in subsidiary sebesar 70.000. Nah, berikutnya ya, di sini misalkan di tahun 2015 ya, tadi P dan S tidak membagikan dividen ya, tidak membagikan dividen. Kemudian net income-nya P 50.000 dan net income-nya S ya sebesar 30.000. Nah, ini kita akan hitung ya untuk NCI expense dan juga income from subsidiary-nya menggunakan yang metode konvensional. Nah, persamaan inilah yang saya maksud tadi ya, menggunakan yang persamaan simultan ya. Nah, jadi untuk ini ya, yang P ini adalah income-nya P secara konsolidasi ya, income-nya P secara konsolidasi. Jadi termasuk yang mutual income-nya ya.
Ya, P di sini kita peroleh dari income-nya P ya. Nanti separat income-nya P berarti di sini berapa tadi? 50.000 ya. Ditambah 0,9 S. Nah, kemudian untuk S ya, ini adalah 30.000 ya, separat earning-nya S ditambah 0,1 P ya. Ini kalau di alokasi gitu ya, kalian misalkan bikin alokasi ya. Jadi alokasinya siapa? Alokasinya S ya. Kita akan mengalokasikan income-nya S itu ya 90% atau 0,9 ya. Itu akan kita alokasikan ke P kan ya, ke parents ya. Kemudian 10%-nya itu akan kita alokasikan ke NCI. Ya. Ini saya perlihatkan yang contoh yang di sini aja ya. Untuk perhitungannya ya. Terlihat PowerPoint atau PDF? PDF, Bu. PDF, Bu. Saya menunjukkan itu ya, alokasi tadi ya. PowerPoint-nya terlihat? Terlihat, Bu. Ya. Ini untuk alokasi tadi, untuk menentukan yang persamaan tadi ya, untuk menentukan persamaan tadi. Nah, di sini tadi misalkan kalau di slide ini ya, misalkan nih. Misalkan separat income-nya P itu 60.000, separat income-nya S itu misalkan 40.000 ya. Kemudian nah, kita abaikan dulu yang dividennya. Nah, untuk menjelaskan yang ini ya, terkait persamaannya itu terbentuk dari mana gitu ya. Nah, kita akan sajikan dulu ya separat income-nya ya. Di sini PAM tadi separat income-nya adalah 60.000 misalkan, kemudian Sun misalkan 40.000. Totalnya adalah 100.000. Nah, kita akan alokasikan dulu yang pertama, alokasi untuk income-nya Sun ya di sini ya. Income-nya S ya, itu akan dialokasikan ya untuk ke PAM, untuk pemegang saham mayoritasnya kan 90% ya. Jadi 0,9 S atau 90% dari income-nya S. Sedangkan yang 10%-nya itu akan dialokasikan sebagai NCI ya, 10%-nya S. Kemudian untuk alokasi pendapatannya P ya. Untuk alokasi pendapatannya P itu tadi P dimiliki 10% ya, dimiliki 10% oleh Sun. Jadi ini 10% ya, 0,1 P dia alokasikan untuk penambah Sun dan yang controlling interest-nya adalah 90%. Nah, persamaannya kita lihat di kolom PAM ya, di kolom PAM ini untuk P ya, untuk P atau PAM ini sama dengan adalah 60.000 ya ditambah 0,9 S nih. Sedangkan di kolomnya Sun ini adalah 40.000 di sini ditambah 0,1 P. Kemudian untuk controlling interest-nya ini sebesar 0,9 P ya, 90% P, dan NCI share-nya ya, NCI-nya adalah 10%-nya S. Nah, ini persamaan ini terbentuknya dari sini ya, alokasi seperti ini. Nah, saya kembali ke modul tadi. Jadi untuk persamaan yang pertama ya, untuk persamaan yang pertama itu 50.000 ini dari separat earning-nya si P tadi ya. Kemudian 0,9 S ya, kita kalikan 0,9 S. Sedangkan S-nya di sini adalah berapa tadi? Income-nya S-nya adalah 30.000 ya. Nah, 30.000 ditambah 0,1 P. Nah, kita akan menyelesaikan persamaan aljabar untuk P dan S. Masih bisa ya untuk pendekatan aljabar yang kalau dengan X dan Y gitu, masih ingat kan ya? Masih, masih, alhamdulillah masih ya. Jadi ini kita masukkan saja ya, misalkan untuk yang persamaan yang pertama ini ya, P sama dengan 50.000 plus 0,9 S. Nah, S-nya langsung kita ganti persamaan yang kedua ini ya.
S-nya adalah 30.000 ditambah 0,1 P. Nah, ini berarti P sama dengan 50.000 ditambah 0,9 kalikan 30.000 plus 0,1 P. Nah, akan diperoleh nih P-nya sebesar 84.615. Kalau P-nya sudah ketemu, S-nya bisa dicari ya. S-nya ini diperoleh sebesar 38.462. Nah, berikutnya kita akan hitung NCI expense-nya. NCI expense-nya tadi kan berarti 0,1 itu ya, 0,1 S ya. NCI expense-nya 0,1 S ya, berarti 10% kalikan S yang di sini ya, kalikan 38.462 ya. Nanti untuk pembulatannya bulatkan sampai satuan terdekat saja ya. Nanti kalau ketemunya koma-koma silahkan bulatkan sampai satuan terdekat. Ini 3.846. Kemudian untuk income from S-nya, ini kalau menggunakan yang pendekatan konvensional ya, kita akan peroleh dari ya 90% kalikan income-nya S ya, kali S yang ketemu di sini ya. S yang di sini ya. Kemudian dikurangi yang mutualnya tadi ya. Ini berarti kan income yang diperoleh dari S, kemudian dikurangi yang mutual itu adalah 10% dari P. Ya, jadi kurangi yang mutual. Ini yang income-nya S dari P gitu kayaknya ya. Ini yang mutualnya yaitu 10% kalikan P. Nah, di sini diperoleh income from S-nya netnya adalah 26.154. Ya. Nanti angka-angka ini ya NCI expense, income from subsidiary ini nanti yang masuk di kertas kerja. Ya. Kemudian kita masuk kertas kerjanya menggunakan yang metode equity ya. Nah, menggunakan metode equity tadi income from subsidiary-nya sebesar 26.154. Kemudian NCI expense-nya sebesar 3.846. Nah, income from subsidiary-nya ya, income from S-nya ini masuk di laporan laba ruginya si P ya. Nah, sebagai income from S ini sebesar 26.154. Ya, yang nanti akan dieliminasi ya, akan dieliminasi. Ya, kemudian jurnal eliminasinya apa saja ya. Untuk yang ini masih tahun pertama tadi ya, tahun pertama tanpa ada dividen ya. Jurnal eliminasi yang pertama kita akan mengeliminasi income from S-nya ya. Ini yang jurnal A, kita akan debit income from S-nya sebesar 26.154. Kemudian kita akan kreditnya ya, kalau ini kan nggak ada dividen ya, nggak ada dividen, berarti kreditnya langsung investment in S ya sebesar 26.154. Kemudian jurnal eliminasi yang kedua kita akan mengeliminasi ekuitas awalnya anak ya. Nih, kita akan mengeliminasi return earning awalnya anak ya sebesar 100.000. Kemudian capital stoknya anak sebesar 200.000. Kemudian di sisi kreditnya investment in subsidiary-nya akan kita kredit sebesar 270.000 ya nilai investasi awal. Kemudian kita akan memunculkan NCI beginning sebesar 30.000. Jurnal eliminasi yang ketiga ya, jurnal eliminasi yang ketiga kita akan eliminasi apa? Kita akan mengeliminasi kita akan memunculkan ya, kita akan memunculkan NCI expense ya. NCI expense-nya tadi hasil perhitungannya ya 10% kalikan income-nya S tadi ya, yang ketemu 3.846 ya, ini akan kita munculkan di sini ya, debit 3.846 NCI expense, kemudian kreditnya
kita akan munculkan NCI ending ya, karena tidak ada dividen NCI ya, tidak ada dividen tadi yang dibayarkan di tahun tersebut. Jadi langsung kredit NCI ending sebesar 3.846. Selanjutnya, jurnal eliminasi untuk mengeliminasi investment in pay yang dicatat oleh anak ya. Jadi anak kan di neracanya dia akan mengakui dia akan mencatat investment in pay ya sebesar 10%. Nah, ini di kertas kerja konsolidasi ini harus kita eliminasi, harus kita hapuskan, ini akan kita kredit sebesar 70.000. Kontra akunnya pasangannya adalah investment in S sebesar 70.000. Ya, sehingga nanti akan pas nih di neraca konsolidasi ya, di kertas kerja konsolidasi untuk akun investment ini saldonya akan nol semua ya, akan harus hilang semua. Nah, itu untuk kertas kerja konsolidasi di tahun perolehan tahun 2015. Nah, misalkan sekarang ya, ini di tahun keduanya ya, di tahun keduanya di mana ada pembagian dividen. Nah, di sini diketahui untuk separate earning-nya yang P itu 60.000, yang S 40.000. Kemudian dividennya P ya, dividen yang dibagikan oleh P ini sebesar 30.000 dan dividen yang dibagikan oleh S sebesar 20.000. Kita akan menyusun kertas kerja konsolidasi menggunakan yang metode ekuitas lagi. Nah, menggunakan metode ekuitas ya. Kita akan menghitung seperti tadi ya, pakai persamaan ya, menggunakan persamaan. Persamaannya ada di atas nih. Kita akan menggunakan persamaan ya, bahwa income konsolidasinya P itu adalah separate earning-nya P ditambah 0,9S. Tadi alokasinya seperti yang ada di PowerPoint tadi ya. Kemudian income-nya S ya, income konsolidasinya S itu adalah separate earning-nya S ditambah 0,1P. Ya. Di sini berarti P-nya adalah 60.000 nih separate earning-nya P ditambah 0,9S. Nah, S-nya adalah 40.000 ditambah 0,1P. Nah, kita masukkan di jadi persamaan S kita masukkan ke persamaan P gitu ya. Diperoleh P-nya sebesar 105.495. Nah, P sudah ketemu, maka kita bisa menentukan S-nya ya. S-nya di sini di hasil perhitungannya ini ketemu 50.549. Ya. Sehingga NCI expense-nya adalah 10% kalikan 50.549. Ini ketemu 5.055. Nah, ini pembulatan di angka terakhir. Untuk income from subsidiary-nya ya, untuk income from subsidiary-nya itu adalah 90% ya kalikan S ya, ingat ya. 90% kalikan S dikurangi 10% kalikan P ya. 90% kalikan 50.549 dikurangi 10% kali 105.495. Nah, diperoleh income from S-nya yang nanti akan kita catatkan, yang akan diakui oleh si P adalah 34.945. Ya. Nah, selanjutnya di kertas kerja konsolidasinya ya. Nah, ini yang di kolom P ini laporan dan neracanya si P ya, income from subsidiary-nya tadi dicatatkan 34.945 ya. Yang nanti akan dieliminasi ya di kertas kerja konsolidasi. Nah, NC ya, kita akan lakukan di sini tidak dijurnalkan ya. Kita jurnalnya dari sini yang di kolom adjustment dan elimination. Ya, eliminasi yang pertama kita akan mengeliminasi income from subsidiary ya. Kita debit income from subsidiary sebesar 34.945. Kemudian kita akan mengeliminasi dividen anak yang dibagikan kepada induk ya. Ini 90% kalikan 20.000. Ya, ini akan kita eliminasi ya. Kita kredit sebesar 18.000. Berikutnya kita akan memunculkan kita akan mengkredit ya selisihnya di investment ya.
di investment nih sebesar 16.945. Nah, jurnal eliminasi yang kedua ya, kita akan mengeliminasi dividen income ya. Dividen income yang diterima anak dari induk ya. Jadi kan ketika anak dia berinvestasi kepada induk, dia akan menerima dividen ya kan. Nah, ini dividen income yang dicatat anak akan dieliminasi ya. Ini kita debit sebesar 3.000 ya dividen income. Ya. Kemudian kita akan mengkredit investment in subsidiary sebesar 3.000. Jurnal eliminasi yang ketiga, kita akan mengeliminasi ekuitas awalnya anak ya. Return earning awal anak di tahun 2016 ini sebesar 130.000 kita eliminasi ya, kita debit. Kemudian capital stocknya kita debit juga sebesar 200.000. Kemudian kita akan mengeliminasi nilai investasi awalnya anak ya, awal 2016 itu sebesar 296.154. Dan kita akan memunculkan NCI beginning ya sebesar 33.846. Berikutnya, jurnal eliminasi yang berikutnya untuk memunculkan NCI expense ya. Ini tadi sebesar 10% kalikan 50.549 gitu ya. Nah, ini NCI expense-nya ini sebesar 5.055. Kemudian kita akan mengeliminasi dividen NCI-nya ya. Ini sebesar 2.000 ya, 10% kalikan 20.000 dan kita akan memunculkan NCI ending sebesar 3.055. Nah, jurnal eliminasi yang kelima ya, berarti yang kelima kita akan menghapuskan, mengeliminasi akun investment in pay. Nah, menggunakan metode konvensional ya, kita akan menghapuskan, kita akan mengkredit investment in P dan kita akan mendebit investment in S. Jadi tidak memunculkan saham treasury ya. Tapi ini kita debit investment in subsidiary pasangannya. Nah, itu yang akan dicatatkan di kertas kerja konsolidasi untuk jurnal elimination dan adjustment-nya ya. Menggunakan metode konvensional ya. Selanjutnya, kalau yang tadi sampai sini itu adalah yang parents mutually owned. Jadi sahamnya induk sebagian dimiliki oleh anak. Nah, sekarang untuk yang tipe mutual holding yang berikutnya, tadi yang kalau yang di slide tadi yang sebelah kanan ya, di mana yang mutually itu ya antara anak-anaknya ya. Tapi yang jelas bukan yang dimiliki itu bukan sahamnya parents gitu ya. Jadi misalkan anak dan anak gitu ya, ataupun ini anak sama cucunya itu yang mutually own-nya. Ya. Nah untuk yang kepemilikan seperti itu, untuk yang mutual holding yang seperti itu, maka tidak bisa menggunakan yang metode saham treasury. Ya, kita harus menggunakan yang metode konvensional. Nah contoh soalnya di sini ya. Nanti untuk perhitungan alokasinya kita akan menggunakan yang simultan equation tadi ya, menggunakan yang persamaan simultan tadi ya. Nah, contohnya di sini ya, misalkan P memiliki 80% sahamnya S. Nah, berikutnya S memiliki 70% sahamnya T. Jadi P punya anak S, S ini punya anak T ya. Jadi T ini cucunya P gitu ya. T ini cucunya P. Nah, T memiliki 10% sahamnya S. Ya, berarti itu ya, apa? S memiliki 10% memiliki 10% sahamnya S. Berarti yang mutual di sini adalah antara S dan T. Ya. Nah, misalkan ya si P ini ketika membeli 80% sahamnya S di tanggal 2 Januari 2014 ini senilai 260.000. Ya.
Saat itu ekuitasnya S terdiri dari sahamnya sebesar 200.000 dan return earningnya sebesar 105.000. Ya, fair value dan book value net asetnya itu sama ya. Selisih antara harga perolehan dengan fair value-nya dialokasikan ke goodwill. Nah, nanti coba dicek ya. Selisih cost-nya kan berarti 260, fair value-nya berapa itu kalikan 80%. Nah, ini selisihnya menghasilkan goodwill. Nah, ini sebesar 20.000 ya. Kalau goodwill tidak diamortisasi ya, jadi nanti kalau di kertas kerjanya langsung muncul tuh ya goodwill sebesar berapa. Nah, berikutnya, nah ketika S berinvestasi, dia berinvestasi membeli 70% sahamnya T di tahun berikutnya ya, di Januari 2015 ya, sebesar 105.000. Ini cost-nya ya. Kemudian posisi ekuitasnya anak saat itu terdiri dari sahamnya sebesar 100.000 dan return earning-nya sebesar 40.000. Nah, selisih cost ya, dengan fair value-nya dialokasikan ke goodwill sebesar 10.000. Nah, itu investasi S ke T ya. Berikutnya ya di akhir tahun 2015 ya. Di akhir tahun 2015 si T membeli sahamnya S. Ya, di akhir tahun 2015 ya. Sebesar 10% senilai 40.000 ya. Saat itu nilai ekuitasnya nilai ekuitasnya S ya, sorry. Ini T membeli sahamnya S ya, berarti ekuitasnya S itu terdiri dari sahamnya sebesar 200.000 dan return earning-nya sebesar 200.000. Ya, 10% coba. 200 tambah 200, 400 kalikan 10%, pas 40.000 ya. Di fair value dan book value net asetnya sama ya, sama dengan cost-nya juga, jadi tidak ada goodwill. Kemudian ya, nah di tahun 2016, nah di tahun 2016 kan berarti hubungannya sudah itu tadi ya, sudah ada mutually held ya antara S dan T. Nah ini disajikan untuk separate earning-nya dari P, S, dan T ya. Untuk separate earning-nya P sebesar 112.000, separate earning-nya S sebesar 51.000, dan separate earning-nya T sebesar 40.000. Totalnya 203.000. Kemudian dividen yang dibagikan oleh P sebesar 50.000, dividen yang dibagikan oleh S sebesar 30.000, dan dividen yang dibagi oleh T sebesar 20.000. Nah, kita akan hitung menggunakan persamaan lagi ya. Ini kalau mau persamaannya tahunya deh kok bisa sih dapatnya ini dari mana gitu ya. Nah, kalau mungkin lebih jelas pakai tadi ya, pakai kita coba bikin tabel kemudian alokasikan ya. Atau dengan mudahnya gini aja ya. P ini adalah separate earning-nya P ya. Jadi ini yang P ini adalah income consolidated-nya itu sama dengan separate earning-nya P ditambah dia investasinya kemana? Dia investasi atau punya sahamnya, punya kepemilikan di S ya sebesar 80%. Berarti ditambah 0,8 S. Sedangkan yang S ya dia separate earning-nya adalah 51.000 ini ya. Ditambah dia punya kepemilikan di mana? Punya kepemilikan di T ya, sebesar 70% ya 0,7 T. Kemudian si T ini adalah earning separate earning-nya si T ya sebesar 40.000 ditambah dia investasinya kemana? Investasinya ke S berapa persen? 10% ya 0,1 S. Nah silahkan diselesaikan ketiga persamaan ini ya. Caranya gimana ya? Saya yakin kalian sudah jago ya untuk menyelesaikan persamaan ini. Nah, kalau ini dikasih cara, kita akan menyelesaikan dulu persamaan kedua dan ketiga. Jadi di persamaan kedua yang S sama dengan 51.000 tambah 0,7 T ya. T-nya ini kita ganti yang persamaan ini ya. Jadi T-nya kita ganti dengan 40.000 plus 0,1 S. Sehingga persamaan yang kedua menjadi S sama dengan 51.000 ditambah 0,7 ini dikalikan dengan 40.000 ditambah 0,1 S. Jadi ini dulu ya, ini dalam kurung ya. Nah,
Maka diperoleh S sama dengan 51.000 ditambah ini 28.000 ya, 0,7 kali 40.000 ditambah 0,07 S. Nah, dari persamaan yang ini kita bisa menentukan bahwa S-nya itu sebesar 84.946 ya. 79.000 dibagi 0,93. S-nya sudah ketahuan nih ya, S-nya sudah ketahuan, berarti kita bisa menyelesaikan berapa T dan berapa P-nya ya. P-nya berarti 112.000 ditambah 0,8 kalikan 84.946 ya. Sedangkan T-nya ini adalah 40.000 ya, ditambah 0,1 kali 84.946 ya. Jadi sudah ketemu ya P, S dan T-nya. Selanjutnya ya, untuk menghitung income from S saja ya. Untuk income from S saja ya. Untuk income from S saja ya. Tadi NCI dulu ya. Untuk yang income from T ya, income from T itu income from S itu berarti yang dicatat oleh P ya, yang dicatat oleh P. Dia income from S-nya adalah tadi berapa? 0, nanti dicek ya, coba ya. Income from S-nya itu adalah berapa? 0,9 ya, 0,9 kali income kali S-nya itu berapa dikurangi dengan mutually. Tapi ini kan yang P dan S nggak ada ya. P sama ini antara P sama S-nya nggak ada. Ini income from S-nya ini dari sini ya. P-nya 179.957 ya dikurangi separate earning-nya dia sendiri gitu ya. Jadi ini ya. Ini loh income from S-nya yang ini ya. Ya, 0,8 kali 84.946. Ya, ini income from S yang dicatat oleh P. Dan yang P dan S itu kan nggak ada mutually ya. Yang mutually adalah S dan T. Jadi hanya ini saja ya. Hanya 0,8 kali 84.946. Nah, atau kalau dibalik ini 179.957 kurangi ini 112.000. Sama aja ya. Ketemunya 67.957. Kemudian income from T yang dicatatkan oleh S ya. Nah, itu sebesar 70.000 ya. Kalikan T-nya berapa ini? Ini ya 48 ya, 48495. Ini sebesar 42.441. Kemudian NCI expense-nya S ya, NCI expense-nya S itu adalah 10% ya, kalikan 10% tadi NCI expense-nya S ya, 10% kalikan 84.946. Kepemilikannya tadi 90 ya, yang di antara berapa ini? 90. Ya. Nanti kita lihat di kertas kerjanya ya. Nah, kalau NCI expense-nya kan berarti tadi berapa dia? 20 ya, 20% ya. Sedangkan NCI expense-nya T itu tadi kan dia dimiliki yang T tadi dimiliki oleh S 70 sehingga NCI-nya adalah 20% ya. Ini 20% kalikan 48495 ya. Nah, kita lihat cocokkan di kertas kerjanya saja. Yang metode konvensional equity ya. Nah, ini yang metode equity. Yang metode equity ya, untuk kertas kerja di tahun 2016 ya. Jadi eliminasi yang pertama ya. Jurnal eliminasi yang pertama ini mengeliminasi income from S-nya ya. Income from S-nya sebesar 67.957 ya. Kemudian kemudian dia akan mengeliminasi ya, dividen yang dibagikan S kepada T ya. Tadi 80% dikalikan 30.000, jadi sebesar 24.000.
Kemudian selisihnya akan kita catatkan di ini. Kita lihat yang A ya, dividen 24, kemudian 67 ya, selisihnya ke itu ya. Ini balance nggak? Nah, ini selisihnya ini ya. Sebentar ya, sebentar saya itu dulu. Maaf ya, itu lagi mengalokasikan Zoom. Itu bukan. Ya, sampai mana tadi? Sampai sini ya. Nah, ini untuk yang laporan kertas kerjanya ya, kita lihat di kolom elimination dan adjustment ya. Untuk eliminasi yang pertama ya, kita lihat nih yang di A ya, yang di huruf A ini kita mengeliminasi income from S ya, yang ada di laporannya P ya, ini akan kita eliminasi di kertas kerja ini sebesar 67.957. Kemudian kita akan mengeliminasi ya dividennya S yang diberikan kepada P ya. Jadi 30.000 kalikan 80% ya, sebesar 24.000. Nah, berikutnya biasanya apa? Itu ya harusnya ya ke selisihnya ke apa? Ke investment ya. Ya di sini investmentnya kenapa jadi ini jurnalnya balance nggak menurut kalian? Jurnalnya balance nggak yang di sini? Kayaknya aneh, Bu. Ya, ya kan? Ya, coba deh, cek deh. Ini kan 260.000 ya, 200 ntar. Kalau ini cocok. Coba ya kita cari dulu itu yang A. Yang A, aneh coba yang A ya, yang di sini yang di modul ya. 67.957. Kemudian ini kredit 24.000 gitu kan ya. Kemudian di sini debit 28.000 ya. Kita lihat di buku BIMS-nya saja ya. Kalau ini terlihat kayak nggak balance gitu ya, kita lihat di buku BIMS ya. Terlihat PDF-nya nggak? Yang BIMS? Atau masih yang modul? Terlihat PDF-nya yang BIMS, Bu. Yang BIMS kelihatan. Nah gitu, kalau membingungkan yang di sumber modul, kita kembali ke bukunya ya. Ini PSU. Nah, ini kan ya tadi ya. Angka-angkanya ini ya. Ya, P 0,8 S, S 0,7 U. Oh, ini anaknya
T-nya D nanti U ya, kemudian punya T plus 0,1 S ya. Ke konsolidasi dengan metode apa? Nah, ini ada income from-nya. Nah, cirinya jadi kalau yang metode ekuitas ya, dia pasti ada income from subsidiary-nya. Ya. Kita lihat di sini ya. Kalau di sini yang dieliminasi pertama itu adalah dividen income ya, dividen income yang dicatat yang pertama oleh T ya. Dia memperoleh dividen dari S ya. Tadi kan S memiliki sahamnya, si T memiliki sahamnya S ya. T memiliki 10% sahamnya S. Si S tadi dia mengumumkan dividen ya. Dia mengumumkan dividen tadi sebesar 30.000 ya. Jadi 30.000 kalikan 1.000. Ini kita debit ya sebesar 3.000. Kemudian kita akan menghapuskan ya, kita akan mengkredit dividen sebesar 3.000 ya. Ini jurnal yang A untuk mengeliminasi dividen income yang dicatat oleh T. Kemudian jurnal yang kedua ya, kita akan mengeliminasi income from T ya, income from T yang dicatat oleh S ya. Income from T yang dicatat oleh S ini akan dieliminasi ini sebesar 33.946 ya. Ini yang di huruf B. Kemudian kita akan menghapuskan dividen ya, dividennya T yang diberikan kepada S. Dividennya T tadi, T memberikan dividen sebesar 20.000, S itu memiliki 70% kepemilikan ya. Jadi ini 14.000 pas ya. Nah, kredit 14.000, kemudian kita akan selisihnya ya, selisihnya ke sini. Ke investment in T ya sebesar 19.946. Nah, ini. Kemudian jurnal eliminasi yang ketiga. Nah, jurnal eliminasi yang ketiga kita lihat yang C ya. Untuk mengeliminasi, jadi ini bertahap ya. Mengeliminasi income from S yang dicatat oleh P ya. Income from S yang dicatat oleh P ini sebesar 67.957. Ini akan kita eliminasi ya. Kita debit, kemudian kreditnya kita akan menghapuskan dividennya S yang diberikan kepada P ya, yaitu 30.000 kalikan kepemilikannya P tadi sebesar 80% ya. Ini berarti di kredit sebesar 24.000 ya. Kemudian selisihnya ya kita akan alokasikan ke investment in S ya sebesar 43.957 ya. Itu jurnal eliminasi yang ketiga. Kemudian jurnal eliminasi yang keempat ya, kita akan mengeliminasi ekuitasnya T ya, ekuitasnya si cucunya dulu ya, si yang paling bawah gitu ya, yang paling cucunya dulu. Kita akan mengeliminasi ekuitas awalnya si T. Kita akan menghapuskan return earning awalnya T sebesar 80.000. Kemudian kita akan menghapuskan capital stocknya T sebesar 10.000. Kemudian tadi ketika si S berinvestasi kepada T ya, terdapat goodwill ya, terdapat goodwill. Ini kita munculkan goodwill sebesar 10.000. Kemudian kita akan menghapuskan investment ya, investment in T ya sebesar 133.000 nih ya nih. Dan selisihnya akan kita masukkan sebagai NCI beginning ya sebesar 57.000. Nah, berikutnya jurnal eliminasi yang E. Nah, jurnal eliminasi yang E ini kita eliminasi ekuitas awalnya S ya.
ekuitas awalnya S ya. Kita akan mengeliminasi nih capital stocknya S ya sebesar 200.000, kemudian return earning awalnya S sebesar 200.000 ya. Lalu tadi ketika ketika mengakuisisi timbul goodwill ya, kita munculkan goodwill sebesar 25.000, kita menghapuskan investment in S ya, ini sebesar 340.000 ya. Nilai investasi di awal tahun ya, di awal periode ya. Bukan ketika akuisisi ya, tapi di awal periode ya, sebesar 340.000. Nah, lalu selisihnya ya ini lagi ya, kemudian investment in S ya, ternyata masih ada ya investment in S ya, investment in S yang dicatatkan oleh T ya sebesar 40.000, ini juga kita eliminasi ya. Dan kita akan melaporkan, kita akan memunculkan NCI beginning ya, NCI-nya S ya, NCI-nya beginning S ini sebesar 45.000 ya. Nanti coba kalian jurnalnya dipisah ya, A, B, C sendiri gitu, kita kemudian bisa terlihat tuh balance beneran apa enggak itu ya. Jadi kalau di buku biasanya sudah itu ya, sudah tervalidasi balance-nya. Kemudian yang F ya, yang F berikutnya, nah, kita akan memunculkan NCI expense ya, NCI expense-nya S dulu, NCI expense-nya S. Ini sebesar 8.495 ya. Ini di sini ya tadi ya. 84.946 dikalikan 10% ya, 8495. Kemudian mana tadi? Nah, kemudian yang F ya, mana lagi F? Dividen ya, dividen. Nah, dividen. Yang F ini tadi Pak 8.495, kemudian dividen ya sebesar 3.000 ya, sebesar 33.000 ya, 10% kalikan 30.000, lalu muncul NCI ending ya sebesar 5.495. Kemudian yang G, jurnal eliminasi yang G, kita akan memunculkan NCIT ya, NCIT ya sebesar 14.548 ya. Ini nanti di ya 14.548 perhitungannya dari atas tadi ya. Ini ya. 14.548 ya. Ini perhitungannya dari sini. 14.548, kemudian kita mengeliminasi dividennya ya sebesar 6.000 ya, 20.000 kalikan 30% ya, 6.000, dan selisihnya akan kita munculkan NCI ending ya sebesar 8.548 ya. Jadi untuk yang tadi yang di modul, untuk yang contoh terakhir kita gunakan yang di buku BIM